itu kan sebenarnya awalnya dari istilah hijrah itu kan awalnya dari perpindahan dari Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bukan lari dari tanggung jawab dakwah, tapi menyusun kekuatan kembali untuk bisa memperbaiki diri yang kurang. Sama ketika hijrah, istilah hijrah itu kan bagi manusia umumnya sekarang itu kan orang yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan alhamdulillah itu sangat baik. Cuman kadang-kadang sekarang itu hijrah itu hanya dilihat dari sisi dari sisi casingnya saja yang berubah. Contoh gitu, orang yang tadinya tidak menutup aurat, kemudian dia menutup aurat, dia pakai hijab, pakai baju muslimah yang baik, pakai gamis, betul-betul menutup aurat. Tapi kadang dia masih selfie menunjukkan kecantikannya di depan sosmed. Itu bedanya apa gitu loh dengan dia waktu masih pamer-pamer tubuh. Hampir tiap hari orang yang hijrah malah justru kemudian dia selfie terus, walaupun dengan hijab tapi dengan wajah, dengan makeup yang sangat mencolok, dengan dandanan yang sangat wow, ala-ala sosialita gitu. Hanya ceritanya casingnya hanya yang berubah. Ya, tapi dari satu sisi tetaplah itu tetap ada kebaikan, ada kemajuan lah. Dari yang tadinya tidak menutup aurat, kemudian dia menutup aurat. Dari yang tadinya tidak sholat, kemudian dia menjadi sholat. Cuma permasalahannya adalah orang yang hijrah itu baru berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, bukan yang tadinya bodoh menjadi pintar. Itu permasalahan di situ. Jadi orang yang baru hijrah itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi apakah dia sudah menjadi pintar? Ya belum, entar dulu. Orang untuk menjadi pintar itu proses juga panjang. Apalagi untuk memahami agama. Untuk dalam pemahaman agama, butuh tahun-tahun untuk belajar agama. Makanya untuk dari hijrah, dari yang tidak baik menjadi baik, teruslah belajar dulu. Terus belajar kemudian memperbaiki diri, belajar menilai orang lain lebih baik gitu kan. Kemudian belajar memperdalami agama. Jangan hanya sekedar dia baru hijrah yang tadinya sholat, kemudian yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya terbuka menjadi menutup aurat, terus tiba-tiba dia berceramah gitu. Apalagi kemudian menyalahkan orang-orang yang sudah belajar agama sudah bertahun-tahun gitu. Ini kemudian menjadi fatal. Ada orang yang mu'alaf yang baru kemarin masuk Islam tiba-tiba menyalahkan ulama-ulama yang sudah bertahun-tahun, yang dari lahir kemudian sudah menjadi muslim, yang bertahun-tahun yang menghabiskan waktu setengah hidupnya untuk belajar agama. Ini kan yang fatal di situ. Karena untuk mempelajari agama itu nggak bisa setahun 2 tahun, nggak bisa waktu sekejap, harus butuh waktu yang panjang untuk mempelajarinya. Jadi istilah hijrah di saat ini seharusnya bukan sekedar dia yang tadinya sholat yang tidak sholat menjadi sholat, yang terbuka menjadi tertutup auratnya. Itu bukan hanya sekedar itu. Jadi bukan berhenti di situ saja gitu loh, tapi juga harus terus memperbaiki diri dari sisi kebaikan amaliyah dan dari sisi keilmuan. Jangan sekedar baru hijrah kemudian dia berceramah, yang mengisi panggung, pengajian dan sebagainya. Ini kemudian akan terjadi kesalahan fatal. Bukan berarti orang yang kemudian yang baru hijrah itu kemudian bisa memberikan ceramah kepada orang. Oke lah, sekedar sharing-sharing itu nggak masalah. Cuma kalau kemudian dia berdakwah secara profesional, ya nanti dulu. Banyak orang-orang yang lebih pandai, lebih baik, lebih ahli. Ada yang sekarang Ustaz muda gitu yang hebat, alim, ilmunya tinggi, ya Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Di kalangan pesantren juga lebih banyak lagi, ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang sangat pandai agama, hanya memang tidak muncul di permukaan di sosial media atau di media massa atau di elektronik, tidak terekspos itu lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi harusnya orang-orang yang berhijrah itu terus memperbaiki diri dan memperbaiki keilmuannya.
Jangan langsung tiba-tiba baru sekedar hijrah saja terus seolah-olah sudah menjadi alim, sudah pakai sorban kemana-mana, sudah pakai ujung-ujung kemana-mana, pakai gamis. Dia tidak harus seperti itu. Ya, hijrah itu dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak tahu menjadi tahu. Terus belajar seperti itu. Dan jangan coba-coba kemudian ketika hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Itu yang dipermasalahkan itu. Dan orang yang baru belajar itu jangan coba-coba menyalah-nyalahkan orang yang sudah belajar lama. Harusnya dicari dulu permasalahannya apa. Karena ketika ada orang yang berbeda pendapat pun jangan langsung tiba-tiba menyalahkan. Jangan-jangan dalilnya sama tapi cara berpikirnya atau cara penafsirannya yang berbeda. Itu saja. Masalahnya bahwa orang baru belajar kelas 1 udah nyalain orang kelas 6. Itu fatal, akan fatal. Harusnya lebih, kalau memang ada yang berbeda, kok berbeda dia pemahamannya dengan saya, pelajari saja. Kalau memang sampai dia paham kemudian masih tidak cocok, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau bisa tambahin, lebih baik itu. Masalahnya adalah seolah-olah sekarang ketika sudah hijrah, sudah merasa baik dan dia sudah merasa paling baik. Orang itu kalau sudah merasa paling baik nggak usah sholat. Kita sholat, kita puasa itu karena merasa bahwa kita itu masih kotor, masih belum baik. Makanya di setiap sholat itu ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap sholat berarti kan kita itu masih lalai sebenarnya. Nah, untuk menyirami itu, untuk membetulkan yang lalai itu dengan sholat. Makanya kalau ada orang yang merasa dirinya paling baik, udah nggak pantas sholat lagi. Nggak pantas sholat. Kadang-kadang menurut saya dosanya banyak, cuma itu nggak pantas nggak sih? Pantas nggak sih? Tuhan masih nggak mau menerima saya? Oh pasti. Ampunan Allah itu terbuka seluas-luas lah, seluas langit dan bumi. Tapi Allah akan membenci orang yang merasa dirinya paling baik. Lebih baik kita berhadapan dengan Allah, ya Allah, aku punya dosa besar. Tolong ampuni aku. Allah akan ampuni dia. Tapi kalau dia sudah merasa aku ini yang lebih baik daripada yang lain, ana khairu minhu, kata iblis. Ketika memprotes Allah, suruh bersujud pada Adam. Aku ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Itu. Jadi ketika ada orang berbicara bahwa saya itu lebih baik daripada orang lain, itu sudah perkataan iblis yang dia tulis, bukan perkataan Adam. Kalau perkataan Adam dia akan merasa dirinya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku dolim. Ya Allah, aku berbuat salah. Ya Allah, aku berbuat dusta. Ya Allah, ampunilah aku. Kalau engkau tidak memaafkan aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kalau ana khairu minhu, saya lebih baik daripada mereka, saya lebih baik daripada orang ini, saya lebih baik dari kalian, saya lebih baik dari siapapun, tidak ada yang lebih baik daripada saya, itu perkataan syaitan. Makanya dulu ada seorang ulama besar yang bernama seorang ulama sufi bernama Abdul Yazid Al-Bustami mengatakan di depan murid-muridnya, dia mengatakan begini, andai kata di dalam hati saya merasa bahwa saya itu lebih baik daripada kalian, maka aku berdoa kepada Allah semoga saya dibangkitkan di akhirat bersama Fir'aun dan Haman. Itu karena beliau merasa bahwa saya bukan orang baik. Ketika dia merasa bahwa ada kesadaran bahwa saya ini belum baik, maka dia punya kesadaran penuh untuk terus memperbaiki tiap hari. Dia akan terus sholat supaya dia menjadi baik. Berhenti sholatnya dia setelah Allah cabut nyawanya dari badannya, dia akan berhenti sholat. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya paling baik, udah nggak usah sholat, udah baik kok. Nggak pantas kamu sholat. Iya, karena sudah baik ya. Sudah baik. Saya sholat karena saya belum baik. Dan pada akhirnya kebenaran hakiki hanya Allah yang punya. Bisa saya tadi orang yang berselisih paham tentang agama, tentang syariat, bisa jadi benar benar. Karena Allah kadang-kadang juga ingin kita itu berbeda.
Allah menciptakan manusia itu kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya ta'arufu, itu saling mengenal karakteristik orang Jawa seperti ini, orang Sunda seperti ini, orang Arab seperti ini, orang Persia seperti ini, orang Eropa seperti ini. Wajahnya, rasnya juga, bentuk fisiknya berbeda-beda, itu saling mengenal. Bukan untuk saling siapa yang lebih baik. Pada akhirnya endingnya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih baik di antara kalian di hadapanku adalah orang yang paling bertakwa. Itu seperti itu. Bukan karena wajahnya, bukan karena apa. Dan yang menilai amalan hanya Allah saja. Jadi kita ini sesama hamba, ini jangan saling menilai. Sesama mahasiswa itu jangan menilai mahasiswa yang lain. Yang berhak menilai mahasiswa ya dosen. Seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak itu yang menentukan bukan siswa yang lain. Itu gurunya. Begitu juga hamba, manusia. Yang menentukan dia lulus atau tidak, yang menentukan dia masuk neraka atau masuk surga itu ya Allah, bukan manusia. Nanti Allah marah kalau kemudian yang menentukan manusia. Lu surga punya siapa? Neraka punya siapa? Kenapa lu yang nentuin siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Kan neraka punya gua. Ngapain lu ngatur-ngatur gitu? Itu kan begitu. Permasalahan kadang-kadang sekarang, oh ini kafir masuk neraka, ini masuk surga, ini golongan neraka, golongan surga. Gampang banget orang menilai.